ya. Pepi, silakan pimpin doanya. Keras sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ibu akan aksen terlebih dahulu ya. Tiara, Hadir Bu. Dian Fadila, Hadir Bu. Datang. kenapa Dian nggak hadir? Sakit. Oh ya. Intan, Hadir Bu. Reza, Hadir Bu. Tiga, Hadir Bu. Irfan, Hadir Bu. kenapa? Revi, Hadir Bu. Oke, jadi yang nggak hadir hari ini Irfan sama Rian ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu punya media ya. Di sini Ibu punya media yaitu Roltar atau Roll Pintar. Di dalam media ini ada materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu materi tentang karakteristik geografis Indonesia. Baik, di sini Ibu ambil tema 5 yaitu tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, muatan IPS yaitu tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan, serta agraris dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan komunikasi masyarakat. Baik, materi yang pertama di sini ada ekosistem. Di antara kalian ada yang sudah tahu belum apa itu ekosistem? Belum. Kalau belum tahu, Ibu akan jelasin. Ekosistem di sini adalah susunan sistem yang terbentuk karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada tempat tertentu. Ekosistem ini ada ekosistem darat, ekosistem air, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh dari ekosistem. Kalian bisa lihat kan? Nah, baik, materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pengganggu keseimbangan ekosistem. Faktor alam. Faktor alam kalian tahu nggak apa aja? Nah, ya. Faktor alam di sini ada gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor manusia di sini ada penebangan hutan secara liar dan pembuangan limbah sembarangan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang letak geografis Indonesia. Di sini ada Pulau Indonesia ya. Letak geografis di sini merupakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, berdasarkan letak geografis, Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra. Di sini ada yang sudah tahu belum dua benua dan dua samudra yang dimaksud di sini? Reja, apa itu? Dua benua. Yang satu Australia dan kedua benua adalah Asia. Dan samudra yang satu India dan samudra kedua Pasifik. Oke, benar ya yang kata temannya tadi. Berdasarkan letak geografis ini, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, serta Indonesia ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, hai anak-anak. Hai Bu. Kok lesu banget? Oke, di sini Ibu ada ice breaking. Kita ice breaking dulu ya, biar nggak bosen. Ice breakingnya yaitu antara hitam dan hijau. Jadi nanti kalau Ibu bilang hitam, kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang hijau, kalian angkat tangan. Paham? Paham. Coba kita praktekin dulu ya. Hitam.
Tiara silakan ke sini. Maju. Kasih hukuman dulu. Tiara sini Tiara, pindah ke sebelah sini. Jadi hukumannya di sini Ibu akan minta kalian Tiara untuk nyanyi, terserah mau nyanyi apa. Dan Liga sama Erja Ibu minta untuk joget ya. Siap? Oke, Tiara silakan nyanyi. Mau nyanyi apa? Oke, kita yuk. Kita nyanyi balonku. 1, 2, 3. Balonku dari mana? Rupa-rupa warnanya. Tunggu dah jogetnya. Yang kuning kelabu, Merah muda dan biru, meletus balon hijau dah. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Sekali lagi, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dah. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Jadi masih semangat nggak mau belajar lagi? Semangat, Bu. Oke, kalau masih semangat, kita lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu definisi negara maritim atau kepulauan. Negara maritim atau kepulauan adalah negara yang daerah lautnya lebih luas daripada daerah daratannya. Dengan kata lain, negara maritim ini adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Di sini ada contoh dari negara maritim, di mana dari contoh ini kita bisa lihat daerah lautnya ini lebih luas daripada daerah daratannya ya. Materi selanjutnya yaitu tentang definisi negara agraris. Negara agraris adalah negara yang salah satu faktor penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Seperti kita lihat di gambar, sektor penunjang perekonomiannya mereka adalah sektor pertanian. Jadi mereka di sini bertani untuk mendapatkan penghasilan. Selanjutnya yaitu pengaruh geografis terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi masyarakat. Yang pertama yaitu pengaruh geografis terhadap ekonomi masyarakat, di mana pengaruhnya yaitu luas perairan Indonesia yang sangat luas ini bisa menyebabkan mata pencaharian khususnya masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai lebih cenderung dalam pengelolaan sumber daya laut. Penghasilan mereka yaitu berasal dari laut. Pengaruh geografis terhadap sosial masyarakat yaitu Indonesia ini menjadi jalur perdagangan dunia dikarenakan letak Indonesia sangat strategis. Jadi mau tidak mau negara yang lain akan melewati dan singgah di Indonesia. Yang ketiga yaitu pengaruh geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Pengaruhnya yang pertama ada mudah terpengaruhnya budaya asing. 2. Dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan. Yang ketiga yaitu timbulnya keanekaragaman kebudayaan akibat pengaruh dari luar. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh geografis Indonesia terhadap komunikasi masyarakat. Yang pertama yaitu membuat alat komunikasi semakin canggih. Yang kedua, beragamnya alat komunikasi. Yang ketiga, komunikasi antar masyarakat semakin mudah. Dan yang terakhir, pengaruh geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Yang pertama, dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain sebagainya. Yang kedua,
terdapat beragam moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Contohnya transportasi darat ada apa aja anak-anak? Motor, mobil, sepeda, bis, kereta, dan lain sebagainya. Nah, transportasi laut di sini bisa kita lihat seperti kapal laut dan lain sebagainya. Transportasi udara yaitu ada pesawat, helikopter, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Yang keempat, harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan di pulau lain. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah selesai menyampaikan materinya. Kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu ada games. Gamesnya yaitu nanti Ibu akan minta kalian bernyanyi, yaitu nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Terus nanti kalian open spidol dari satu teman ke satu teman yang lainnya. Terus kalau Ibu bilang stop, kalian harus berhenti ya. Ya, Bu. Nah, jadi kalau sudah berhenti, nanti yang berhenti di mana itu, itulah orang yang suruh maju ke sini. Nanti ada tugas dari Ibu. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Sama dari sini aja. Kita mulai bernyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Dona minta dansa, dansa 4 kali. Seorang ke kanan, seorang ke kiri. La 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 Yang benar. la la la. Masuk ke hutan, ambil rambutan. Stop. Jadi berhenti di Erja. Erja silakan minggir dulu. Dan temannya mulai lagi. Kita nyanyi lagi ya. Ngopernya pelan-pelan aja, jangan dilempar-lempar. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali. Ayo nyanyi. Dona dansa, dansa 4 kali. Stop. Berhenti di siapa lagi? Tiga. Ini berhenti di Liga. Kita nyanyi sekali lagi. Potong bebek angsa, masa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serang ke kanan, serang ke kiri. Lawan. Jadi berhenti di Intan. Jadi kita sudah punya 3 orang di depan. Oke anak-anak, jadi kalian bertiga di sini karena kalian tadi salah saat bermain game atau salah saat bermain game. Jadi Ibu di sini punya gambar di antara kanan kiri sini. Jadi nanti Ibu minta kalian untuk meletakkan gambar ini termasuk ke dalam contoh yang mana. Di sini misalnya kan ada contoh beberapa gambar di sini kan. Nah, jadi nanti kalian akan Ibu minta meletakkan gambar tersebut ini masuk ke dalam ekosistem, geografis, agraris, atau maritim. Paham? Paham, Bu. Oke. Harus bisa ya, karena materinya tadi sudah Ibu jelasin. Yang pertama, Ibu akan minta Intan mengambil gambar di sini dan meletakkannya sesuai dengan contohnya masing-masing. Dua gambar juga nggak apa-apa. Tuh, sambil satu gambar lagi. Dari sebelah sini juga ada gambar. Ambil. Itu masuk ke dalam gambar yang mana? Tadi pahami mana yang tadi? Oke. Jadi ini gambar yang Intan susun ini letakkan ini benar ya anak-anak? Benar, Bu. Jadi karena Intan benar, kita kasih reward kepada Intan. Ini Intan. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita akan minta Liga ambil gambar di kanan kiri dan letakkan sesuai contohnya masing-masing.
Oke. Iya, terus dari sini. Jadi Lika benar juga ya teman-teman, kita kasih reward pada Lika. Oke, selanjutnya Erja. Silakan ambil gambarnya dan letakkan. Yo, di mana? Kawan. Kalau mau disusun semua? Iya dong. Dulu. Jadi yang ini adalah negara maritim. Ya benar, benar semua. Kita kasih reward juga, reward aja. Reward. Yeay. Oke anak-anak, Ibu rasa materi hari ini sudah cukup. Jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Kesimpulannya yaitu ekosistem merupakan susunan sistem yang terbentuk karena adanya interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya pada tempat tertentu. Faktor-faktor pengganggu keseimbangan ekosistem yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Selanjutnya materi geografis merupakan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Geografis ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya pengaruh geografis terhadap kehidupan yaitu ada pengaruh terhadap ekonomi, ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, budaya masyarakat, transportasi masyarakat, dan komunikasi masyarakat. Sekian kesimpulan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, untuk tugas rumah Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Intan sama Tiara kelompok 1, kalian bertiga kelompok 2 ya. Ya, Bu. Jadi tugas rumahnya ini silakan dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang tugas rumah, silakan bertanya. Enggak ada, Bu. Oke, jika nggak ada yang ingin ditanyakan, Revi silakan pimpin doa pulang dalam hati. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.